Nah, tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan seperti tadi disampaikan dalam presentasi untuk industri, jasa, dan pariwisata. Dan diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang ini dekat dengan Singapura dan Malaysia dan diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut. Dan diharapkan ini bisa merubah cakrawala di sekitar Singapura dan Batam. Kalau sekarang kita di Batam, kita lihat yang nyala adalah Singapura. Nah, saya berharap kalau kita di Singapura, yang nyala adalah Batam. Ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor. Inginkan oleh investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan dan kita inginkan Batam semakin mampu bersaing. Saya kira perlu dikelola lebih, dimanage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang kita harapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan terutama untuk sentra-sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri memang potensinya sangat besar sekali. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Itu juga memberikan dukungan besar. Industri pengolahan manufaktur di Batam, di Bintan juga memberikan dukungan besar. Dan kemudian ya industri-industri pertambangan seperti tambang pasir kuarsa, kemudian pertambangan minyak dan gas di Natuna dan Anambas. Keberadaan Batam yang diharapkan menjadi kawasan ekonomi menandingi Singapura kini mendapat komitmen serius dari pemerintah setelah sebelumnya menuai banyak kerintangan. Pemerintah meyakini Batam akan menjadi saingan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan program pengembangan kawasan Rempang, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam. Program KPBPB ini digadang-gadang dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah dan penciptaan lapangan kerja untuk 306.000 orang di kawasan tersebut. Pasalnya Batam Rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta dan bagian lain di Indonesia, sehingga diharapkan kawasan Rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata Indonesia dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini dan masa depan. Diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang yang dekat dengan Singapura dan Malaysia bisa memberikan daya saing di kawasan itu. Saat ini kondisi Batam sudah cukup baik, hampir semua fasilitas yang dibutuhkan masyarakat maupun kalangan industri tersedia dengan baik dan cukup. Di
Bisa dibilang sekarang Batam bahkan telah menjadi salah satu lokomotif ekonomi nasional. Dari segi pertumbuhan ekonomi pun Batam bisa dibilang baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kota Batam, ekonomi Batam tumbuh 6,84% pada 2022. Pembangunan Kota Batam beberapa tahun terakhir mulai terasa semakin masif. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur jalan raya di sana. Sebab jalan raya merupakan faktor krusial untuk menopang mobilisasi barang maupun orang agar semakin lebar, nyaman dan aman. Pembangunan jalan tidak hanya dilakukan di satu titik, melainkan di setiap sudut Kota Batam, mulai dari Batu Aji hingga Bengkong, mulai dari Nongsa hingga Parina. Selain itu, Kota Batam juga sedang melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan di Sekupang, Hub Logistik, KEK Batam Aeroteknik, Nongsa Digital Park, hingga kawasan industri maritim. Pengembangan juga dilakukan pada bandara dan pelabuhan, mulai dari Bandara Internasional Hang Nadiem hingga Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Wilayah Kapil. Tidak hanya fokus sebagai kawasan industri, Batam juga semakin intens mengembangkan daya tarik lewat sektor pariwisata. Beberapa destinasi wisata ditawarkan di Batam. Di wilayah Sekupang, wisatawan bisa mengunjungi Taman Rusa Sekupang, Batam Forest Top, hingga Tebing Langit Bukit Danga Sekupang. Di wilayah Bengkong, wisatawan bisa mengunjungi Ocarina hingga Dinoski. Di wilayah Nongsa, wisatawan bisa mengunjungi desa wisata Bakau Serip yang pada tahun 2022 meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada pula Kampung Terih yang pada tahun 2018 selalu meraih juara Anugerah Pesona Indonesia atau API. Jadi Batam sangat bisa menyaingi Singapura? Jawabannya tentu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi sudah membangun pondasi pembangunan yang sempat tak tersentuh. Setelah kepemimpinan Jokowi, diperlukan pemimpin yang tidak hanya visioner dan sophisticated, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan rencana yang telah disusun. Tidak hanya pemimpin, para penduduk Kota Batam pun perlu mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk semakin memajukan Batam. Dukungan yang paling mudah untuk dilakukan adalah jangan merusak berbagai fasilitas infrastruktur yang telah dibangun selama ini.